Gawat, Menhub positif. Virus corona masuk istana. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinyatakan positif virus corona pada Sabtu 14 Maret. Namun, 3 hari sebelum diumumkan, Budi Karya sempat mengikuti rapat terbatas di kantor Presiden Jakarta Pusat pada Rabu 11 Maret. Sebagai rakyat jelata, saya makin khawatir. Seorang menteri yang kesehatannya diproteksi dengan baik oleh protokoler bisa kena COVID-19. Apalagi kami yang hanya rakyat biasa. Menurut laporan berbagai media, terakhir kali sang menteri terlihat berinteraksi di luar ruang adalah saat menghadiri pertemuan informal di Istana Negara 11 Maret lalu. Saya sulit membayangkan andai di saat itu virus ini sudah ada di tubuh sang menteri, lalu ia berinteraksi secara fisik dengan orang-orang di Istana Negara. Maka bukan tidak mungkin yang lain juga ikut terjangkit, hanya belum terdeteksi. Pada awalnya, Menhub dilaporkan hanya sakit tifus usai melakukan serangkaian kunjungan kerja, mulai dari Toraja, Luwu, Wakatobi, Makassar, Parepare, Kertajati, dan Indramayu. Budi juga diketahui sempat ke Bandara Kertajati, Jawa Barat untuk memantau evakuasi 69 WNI ABK Diamond Princess. Apakah di tempat ini Menteri Budi terpapar? Entahlah. Yang jelas, negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Jumlah 96 orang per 14 Maret ini agaknya bukan jumlah terakhir dan bisa saja akan terus membengkak di hari-hari mendatang. Tak ada lagi yang aman dari serangan virus ini karena bahkan seorang menteri pun bisa terjangkit. Apalagi rakyat biasa seperti kita. Pria yang akrab disapa BKS itu menghadiri rapat terbatas dengan topik percepatan penyelesaian permasalahan pertahanan Sumatera Utara. Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri hadir dalam rapat terbatas itu. Dari foto yang diambil oleh Biro Pers Sekretariat Negara, saat rapat BKS duduk bersebelahan dengan Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto yang berada di sebelah kirinya. Di sebelah kanannya ada Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil. Rapat itu juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Ada juga Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Selain itu, tampak juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Idham Aziz, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengumumkan bahwa Budi Karya Sumadi positif virus corona. Pratikno menjelaskan bahwa kinerja Menhub memang sangat rentan tertulari virus corona. Pak Menhub positif dengan tugas Kementerian Perhubungan dan penyediaan fasilitas serta fungsi-fungsinya sekali lagi. Keterlibatan beliau luar biasa, kata Pratikno. Sebelumnya, Menhub dalam 2 minggu terakhir jarang terlihat di lingkungan tempat dia bekerja. Bahkan sejumlah isu menyebut bahwa Budi Karya positif virus corona dibantah langsung oleh staf khusus Kemenhub Adhita Irawati. Menanggapi isu yang beredar saat ini mengenai kondisi kesehatan Menteri Perhubungan RI, berikut ini disampaikan bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tengah berada dalam perawatan di rumah sakit karena penyakit tifus dan asma yang sudah lama dideritanya. Saat ini, kondisi Menhub stabil dan dalam perawatan pengawas dokter, kata dia sebelumnya. Istana panik karena Menhub Budi positif corona. KSP, semua menteri akan tes kesehatan. Kantor Staf Kepresidenan KSP mengungkapkan Presiden Joko Widodo meminta semua menteri kabinet untuk melakukan tes kesehatan. Hal itu menyusul diumumkannya Menhub Budi Karya Sumadi yang positif COVID-19 dengan nomor kasus 76. Presiden meminta
agar beberapa pejabat lingkungan istana segera memeriksakan diri, tentu nanti diikuti oleh semua pekerja. Secara bertahap dilakukan pemeriksaan semua. Jadi apa yang dilakukan istana? Yang dilakukan adalah kita memperketat. Kita melakukan pemeriksaan lebih awal, kata tenaga ahli utama kepresidenan KSP Dhani Amrul Ihdan saat dihubungi Sabtu ini. Pihak istana kepresidenan juga akan melacak para menteri yang sempat kontak dengan pasien positif corona. Selain itu, juga para menteri akan disuntikan vitamin, termasuk tracing siapa saja yang pernah berhubungan dengan yang terkontaminasi virus corona. Lalu, menambah imunisasi vitamin. Jadi kita akan suntik imunisasi vitamin untuk supaya lebih punya daya tubuh, ujar Dhani. Dhani menegaskan, semua menteri diminta tes kesehatan tanpa terkecuali. Tak hanya menteri pejabat eselon 1 juga diminta untuk tes kesehatan. Yang jelas, memang semua menteri kabinet diminta untuk tes tanpa terkecuali. Dan semua pejabat di bawah eselon 1 di bawahnya, imbuhnya. Dhani menambahkan, tes kesehatan semua menteri dilakukan sejak hari ini. Hasil tes belum diketahui kapan akan diumumkan. Dhani mengatakan, tes kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan KSP. Jadi ini sesuai protokol penanganan kesehatan corona yang telah kita buat. Maka apabila didapati ada satu yang terkena, maka harus di-tracing kepada yang pernah berhubungan sesuai protokol penanganan corona, tambah Dhani. Sebelumnya, Budi Karya Sumadi dinyatakan positif. Keluarga mengizinkan status Budi Karya diungkapkan. Atas izin keluarga yang disampaikan oleh Pak Kepala Rumah Sakit Gatot Subroto tadi adalah Pak Budi Karya, Pak Menhub. Ini kami sampaikan atas izin keluarga, kata Mensesnek Praktikno di Gedung Sekretariat Negara Jakarta Pusat Sabtu ini. Jadi, bagaimana dengan anggota kabinet hingga Presiden Jokowi? Ketua DPP Partai Demokrat, Irwan Peko, menyebutkan terinfeksinya Menhub BKS semakin menegaskan bahwa pandemi corona ini sungguh nyata, bukan hoax. Tidak peduli rakyat miskin ataupun pejabat, semuanya punya potensi. Indonesia tidak kebal dengan virus ini. Sama dengan negara-negara lain yang sudah duluan rontok karena COVID-19 ini, kata legislator asal Kalimantan Timur itu. Di sisi lain, anak buah Susilo Bambang Yudhoyono ini juga mendorong pemerintahan Jokowi segera membuat kebijakan mengenai wacana lockdown. Namun, pemberlakuannya bisa terbatas untuk wilayah tertentu. Sudah saatnya pemerintah berani menyatakan Indonesia lockdown, terutama kota-kota yang sembarangan. Sebaran suspeknya merata. Apalagi melihat signifikasi peningkatan pasien yang positif terinfeksi corona tiap hari, ujar Iwan. Dengan dibentuknya gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, dia meyakini pemerintah akan fokus mencegah penyebaran virus asal Wuhan, Tiongkok tersebut. Kita percayakan pada pemerintah. Mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi warga kita yang masih sehat agar tidak tertular penyakit dan menyembuhkan yang positif terinfeksi corona tersebut. Di lain sisi, anggota DPR RI Saleh Pedaulay meminta Presiden Joko Widodo segera menyiapkan pemberlakuan lockdown atau penguncian diri secara nasional guna penanganan penyebaran COVID-19 di tanah air. Legislator Partai PAN itu menyatakan sebaiknya Presiden ketujuh itu mengesampingkan masalah politik demi kepentingan kemanusiaan. Saleh mengatakan, ada ahli virus dari Universitas Indonesia yang menyebut lockdown akan memudahkan penanganan masalah pandemi. Menurutnya, lockdown juga makin urgent karena pejabat sekelas menteri pun sudah terjangkit coronavirus. Usulan ini lockdown, menurut saya tidak ada kaitannya dengan politik. Ini murni atas nama kemanusiaan. Karena itu, pendekatannya harus dinilai kemanusiaan, ujar Saleh. Mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah itu mengakui pemberlakuan lockdown bukan hal mudah, sebab kebijakan itu akan berimplikasi pada banyak aspek kehidupan sosial.
Bagaimana? Menurut pendapat Anda?